Tunggu.
Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi rasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh, perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, hati perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh, perlahan hatiku terbelenggu, ku coba bukan itu. Engkau bukanlah segalaku. Dun mana? Senyuman itu hanyalah menunda luka yang tak pernah ku duga. Bila akhirnya kau harus dengannya, mengapa
kau dekati aku. Kau membuat semuanya indah, seolah takkan terpisah. Aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku telah tahu hati ini harus menghindar, namun kenyataan tak bisa. Maafkan aku terlanjur mencinta, bila memang hatimu untuk aku. Salahkah ku berharap kau memilih diriku? Cinta, aku telah tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waktu sudah menunjukkan pukul 9 ya Bapak Ibu Guru. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rival Firmansyah, sekarang membantu untuk sebagai host di acara Ngopi Bareng SDC Situ ini. Saya ucapkan terima kasih atas dukungannya Bapak Sekolah, Bapak Suhara, SPD, MPD, dan kepada Ibu Moderator kita nanti Ibu Leni, dan pemateri kita Bapak Hafiz Kurniawan, MPD. Aduh, sedikit tegang saya Bu, Pak, ini untuk menjadi host di acara istimewa ini, bertemu dengan senior-senior. Saya baru memimpin menjadi host ini, aduh, rada deg-degan nih. Semoga bisa berjalan dengan lancar untuk hari ini. Sebelum mengawali acara ini, Ibu Bapak, izinkan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya akan host serahkan kepada Ibu Leni selaku moderator yang akan memimpin nanti jalannya acara ini dari awal sampai akhir nanti. Saya persilakan kepada Ibu Leni untuk menjadi moderator memimpin acara ini. Mangga Ibu Leni. Baik, terima kasih Kang Rival. Mohon izin cek sound dulu, suara saya jelas untuk semuanya, bisa disimak? Bisa. Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih jempolnya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri, nama saya Leni Kurniasari, dan sehari-hari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mengajar di SDN 053 Cisitu, dan alhamdulillahirabbil alamin bahwasanya pada hari ini atas inisiasi dari beberapa rekan-rekan guru di SDN 053 Cisitu untuk membuat sebuah forum, semacam talkshow untuk berbagi hal apapun tentang dunia pendidikan, khususnya untuk membantu ibu dan bapak guru bagaimana tujuannya bagaimana mengemas pembelajaran jarak jauh yang tentu saja
bagi sebagian orang sekalipun kita sudah jalan hampir mau setahun, hampir mau mengemas pembelajaran PJJ ini, masih banyak yang kesulitan. Bagaimana sih mengemas sebuah pembelajaran belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan bagi siswa, membantu juga pekerjaan ibu bapak guru dan mulai administrasi, laporan dan segala macamnya, atau dengan pertimbangan juga tidak membuat bosan anak-anak di rumah dengan kegiatan yang hanya itu-itu saja, dan juga membantu orang tua dengan digunakannya beberapa aplikasi yang ramah untuk mereka pemula, termasuk ibu bapak guru juga, termasuk kita yang baru saja mengenal, mengorek dunia IT, bagaimana cara mengaplikasikannya. Nanti akan kita bahas dari minggu ke minggu. Nah, untuk minggu ini, minggu perdana, ngopi bareng Cis itu akan kita bahas sekitar beberapa waktu ke depan, beberapa aplikasi yang cukup menarik, aplikatif, mudah sekali untuk digunakan insya Allah oleh ibu bapak guru yang bahkan masih belajar tentang dunia IT seperti itu. Dan telah hadir bersama kita Bapak Kepala Sekolah SD 053 Cisitu, ya, juga ada narasumber kita Kang Hafiz Kurniawan. Kemudian Ibu Bapak guru hebat yang meskipun di hari Sabtu ini hari libur harusnya, sehari-hari saya percaya Ibu Bapak dengan kegiatan Zoom meeting-nya, Google Meet-nya, segala macam, hal-hal yang berupa kegiatan daring, tapi masih bisa atau masih mau menyempatkan diri bergabung untuk menimba ilmu dan berbagi dengan rekan guru yang lain, sharing pengalaman mengenai PJJ, dan kita akan belajar banyak hal tentu saja, insya Allah. Namun sebelumnya, kita mau mendengarkan dulu atau menyimak dulu sambutan barangkali ya untuk Kang Hafiz bagaimana? Bapak Kepala Sekolah sudah ikut gabung rupanya ya? Nah. Oke, baik. Saya sapa dulu Bapak Suhara. Bisa menyimak saya, Pak? Ya, insya Allah bisa. Baru masuk. Iya, baik. Jelas suaranya nggak? Mohon. Berhubung ini kegiatan ini merupakan kegiatan perdana, inisiasi dari beberapa teman-teman, rekan-rekan kita, Pak. Ya, betul. Sepatah dua patah kata dari Bapak, sambutan dan supportnya untuk membuka kegiatan perdana kita, ngopi bareng di situ. Dan kami mohon untuk Bapak Suhara untuk menyampaikan sambutannya. Silakan. Ya, langsung aja ya. Mangga, Bapak, mangga. Terima kasih, Membawa Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Selamat pagi ya. Terima kasih ya Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini. Ini kebetulan saya juga ini lagi di luar Bandung ini. Ini di warung WiFi ya. Sekiranya kurang di tempatnya kurang mengenakan, mohon maaf juga ya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya melalui media virtual ini. Bapak Ibu sehat ya semua ya? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, apalagi sekarang wabahnya virus corona. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari virus yang mematikan ini. Ya, ya, kembali ke tema awal ini kaitannya dengan gagasan atau inisiatif dari guru-guru SDN Cisitu, ini kaitannya dengan masukan lah, ada
keinginan bagaimana ini kaitannya dengan PJJ yang di semester 2 ini masih berlangsung. Ini berdasarkan evaluasi dari semester 1 memang beberapa kendala yang dirasakan baik orang tua, siswa maupun guru. Itu di siswa timbul kejenuhan juga ya. Terus dari orang tua stres umumnya, dan guru juga memang lebih capek lagi ya dengan adanya PJJ. Tapi kaitannya dengan PJJ ini kita mau tidak mau harus melaksanakan dan mengikuti peraturan dari pemerintah. Ini ada gagasan dari guru SDNCC itu yang hebat-hebat. Ini kaitannya dengan bagaimana kita menyikapi PJJ ini supaya lebih menarik gitu. Karena dalam pembelajaran ini siswa diupayakan lebih bahagia, lebih semangat lagi untuk belajarnya. Nah ini dia guru-guru ini menawarkan bagaimana kalau kita membuat suatu konten istilahnya ini temanya kan bukan tema ya, judulnya ya ngopi bareng Cisitu ya. Ngopi ini merupakan akronim juga ya, ngobrol pendidikan. Ya, kaitannya dengan pendidikan yang selama ini dilaksanakan. Jadi intinya kegiatan ini saja ya kaitannya dengan pelaksanaan PJJ ini. Jadi kita saling berbagi informasi bagaimana PJJ ini tidak membosankan khususnya bagi anak gitu ya, menarik. Jadi anak belajar tidak terasa memang sedang belajar gitu. Jadi ada motivasi untuk lebih giat lagi belajar. Ini sharing saja ya mungkin dari narasumber ya yang dimotori oleh Pak Hafid ya, bisa berbagi ilmu kepada yang lain juga mungkin dari Bapak Ibu SD-SD yang lain juga punya pengalaman-pengalaman yang menarik kaitannya dengan PJJ. Ini bisa saling berbagi lah. Kita bukan sini bukan merasa yang terbaik ya di situ, tapi kita memberikan sesuatu yang baik gitu kepada yang lain. Mudah-mudahan setitik kebaikan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Kalau istilah Sunda mah sasieureun sabeuneureun, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang lain. Intinya kami juga selaku pimpinan di SDN Sisitu ini mendukung sekali ya kegiatan guru-guru dari Sisitu, khususnya umumnya mungkin sekota Bandung juga bagaimana ini tentang PJJ ini kita sikapi dengan bijak kita selaku insan pendidikan. Kembali lagi lah yang utama kita membelajarkan siswa ya. Yang utama tetap sehat dan selamat, siswa juga tidak keluyuran juga selama pembelajaran. Mungkin itu saja intinya. Terima kasih atas waktunya. Juga terima kasih diucapkan kepada guru-guru di situ yang hebat ya. Semua juga sekota Bandung guru yang hebat-hebat yang mau berinovasi ya, kreativitas semangat di dalam kegiatan pembelajaran PJJ ini. Kita saling berbagi ilmu saja. Ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, kehilapan dari saya khususnya. Selamat menjalankan atau apa ya, berdiskusi saja ya di media virtual ini. Mudah-mudahan ini awal yang baik. Kita harus berani sesuatu yang baik itu mungkin ada tantangan, ada halangan, tapi kita kalau tetap berkomitmen ya untuk terus tanpa putus asa. Mudah-mudahan tetap semangat ya kepada tim-tim pembuat program ini, khususnya guru-guru Cisitu ya. Ya, itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Pimpinan SDN 053 Cisitu yang berkenan memberikan sambutan dan supportnya di pagi hari ini. Untuk kita semua, Ibu Bapak Guru yang haus ilmu, mudah-mudahan dan semoga di pagi hari ini kita diberikan kelancaran untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, berbagi ilmu juga. Dan tentu saja mudah-mudahan semua yang akan kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan di dalam pembelajaran
jarak jauh kita dan dapat memberikan yang terbaik untuk siswa dan orang tua di rumah, seperti itu. Baiklah Ibu Bapak, sedikit bocoran untuk tema minggu pertama kita kali ini, kita akan membahas sebuah aplikasi yang akan membantu Ibu Bapak membuat portofolio siswa secara online. Juga ada satu aplikasi lagi, yaitu laboratorium online seperti itu, yang bernama PET. Dua-duanya aplikasi ini merupakan aplikasi yang sangat bagus, sangat recommended, sangat saya anjurkan untuk digunakan karena ini betul-betul bisa sangat membantu semua pekerjaan Ibu dan Bapak seperti itu. Apa dan bagaimana caranya? Sebentar lagi kita akan simak, akan dipaparkan oleh narasumber kita yang sudah sangat terkenal ya di Kota Bandung. Malah siapa yang tidak kenal Kang Hafiz seperti itu, dengan pengalamannya di dalam negeri maupun di luar negeri yang sudah melanglang buana ke sana kemari. Kita akan simak bagaimana pengalamannya, ilmu pengetahuannya seperti itu. Baik, saya serahkan langsung kesempatan ini kepada narasumber kita, Kang Hafiz Kurniawan. Dipersilahkan. Ya, turun Ibu Leni, Kang Rival, sarang izin Pak Kepala Sekolah untuk sedikit sharing mungkin ya. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, terima kasih yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Betul tadi apa yang sedikit sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menjelaskan begitu bahwa program ini adalah inisiasi dari beberapa guru yang ada di SDC itu begitu, yang memiliki keinginan untuk berbagi dengan teman-teman begitu. Mungkin Ibu dan Bapak guru sebelumnya juga sudah sering mengikuti webinar begitu ya yang diadakan oleh beberapa pihak kementerian, akan tetapi praktik baiknya itu justru kita bisa dapatkan dari teman-teman yang berada di sekolah begitu, sehingga kami mencoba merangkul beberapa teman-teman yang ingin berbagi begitu, yang ingin sharing tentang praktik baik selama kegiatan PJJ di semester 1 kemarin begitu. Baik Ibu dan Bapak, izinkan saya untuk men-sharingkan ininya terlebih dahulu. Sudah muncul Ibu dan Bapak? Screen ada Pak, ada. Udah. Oke. Udah muncul. Sudah muncul. Baik, sebelumnya Ibu dan Bapak, ya, ini tidak usah saya jelaskan terlalu jauh mungkin ya, kenapa latar belakang kita PJJ begitu di semester 2. Karena PJJ ini tentunya dilaksanakan akibat dari pandemi COVID-19. Lalu BDR belum terarah dan hasilnya pun belum optimal begitu. Kita ketahui kemarin semester 1 juga banyak, sudah 8 bulan mungkin ya, 8 bulan lebih kita melakukan PJJ, di mana 8 bulan itu sangat terdapat beberapa kelemahan ataupun kekurangan yang mungkin selama ini belum kita rasakan optimal begitu. Oleh karena itu perlu perbaikan untuk di semester 2 saat ini begitu. Yang ketiganya adalah perlu adanya pedoman yang menjadi acuan agar BDR lebih terarah dan optimal. Ini tidak usah ya Ibu dan Bapak ya. Ini juga ingin mengingatkan saja tujuan, prinsip, dan metode serta medianya begitu. Yang pertama tujuannya tentunya kita juga harus memenuhi hak melindungi dan mencegah keselamatan peserta didik begitu. Meskipun sekarang kondisinya sedang belajar dari rumah, tapi mau gimana pun caranya kita harus tetap memberikan hak mereka untuk belajar begitu. Lalu yang kedua adalah prinsipnya tetap mengacu pada surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pembelajaran jarak jauh begitu. Lalu metodenya secara daring dan luring, dan medianya Ibu dan Bapak bisa dilakukan secara daring ataupun luring begitu. Ini tidak bisa. Nah, ingin mengingatkan sedikit tupoksi kita selaku guru begitu ya. Yang pertama tentunya Ibu dan Bapak, mohon maaf, perencanaan
ini harus kita lakukan Ibu dan Bapak. Yang pertama adalah pemetaan kompetensi dan metode. Kita tahu untuk semester sekarang dari semester 1 kemarin pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah meluncurkan begitu penyederhanaan kurikulum di mana kita tidak diharuskan untuk 100% mengejar ketuntasan kurikulum, sehingga kurikulumnya sedikit disederhanakan begitu, diambil kompetensi dasar yang memang betul-betul esensial. Lalu yang kedua adalah kita merencanakan apa nih, metode apa yang cocok begitu, karena tidak semua kompetensi dasar, tidak semua materi begitu bisa dilakukan hanya dengan 1 atau 2 metode saja. Jadi Ibu dan Bapak harus bisa memilih dan memilah kira-kira metode apa nih yang cocok begitu ketika ingin mengajarkan kompetensi ini. Lalu yang kedua, fasilitasinya tetap menggunakan daring dan luring begitu. Kalau kemarin 3 bulan pertama di tahun 2020 kita selalu fokus sama yang daringnya begitu. Kalau yang luringnya sedikit diabaikan. Nah, untuk sekarang Ibu dan Bapak tentunya memiliki porsi yang sama begitu, baik yang daring maupun yang luring. Lalu yang ketiga adalah pemantauan. Ini penting juga Ibu dan Bapak, komunikasi untuk melayani, apalagi kita berhubungan langsung dengan orang tua begitu ketika BDR, karena komposisi orang tua ketika mendampingi anaknya belajar di rumah itu lebih besar untuk PDR sekarang. Dan yang keempat tentunya juga penilaian. Nah, penilaian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Untuk yang kualitatif sendiri, Ibu dan Bapak bisa menggunakan ketika anak mengerjakan sesuatu tugas yang berhubungan dengan sikap begitu dan perilaku. Sedangkan untuk kuantitatif, ini untuk mengukur tingkat kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan. Ini tidak usah. Nah, ini Ibu dan Bapak sedikit berbagi mungkin beberapa media pembelajaran daring yang sudah digulirkan oleh pihak Kementerian dan Kebudayaan. Banyak sekali Ibu dan Bapak yang bisa diakses begitu oleh peserta didik kita. Di sana banyak materi ataupun lembaga yang bisa digunakan oleh peserta didiknya begitu ya. Ini nanti bisa diakses oleh Ibu dan Bapak. Sangat banyak. Nah, yang ingin saya sharingkan hari ini Ibu dan Bapak, yang pertama adalah berdasarkan pengalaman 3 bulan pertama begitu ya, ketika PJJ di Kota Bandung berlangsung. Dinas Pendidikan Kota Bandung mengadakan survei begitu, apa yang menjadi kendala ketika PJJ. Waktu itu hampir 70% guru di Kota Bandung itu mereka belum siap begitu untuk melakukan yang namanya PJJ. Yang pada akhirnya sebagian besar mereka menggunakan aplikasi WhatsApp ya untuk komunikasi dan pemberian tugas kepada peserta didiknya begitu. Alhasil ketika mereka mengirimkan tugas berupa baik itu gambar ataupun video begitu ya, yang dirasakan oleh kebanyakan guru adalah ternyata handphonenya itu tidak support begitu. Terlalu banyak data yang masuk yang menyebabkan handphonenya itu kelebihan muatan begitu ya kalau bahasa ininya mah. Yang pada akhirnya handphonenya banyak yang ngehang dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin coba berbagi tentang satu buah aplikasi yang namanya itu adalah Padlet Ibu dan Bapak. Padlet ini adalah alat digital yang dapat membantu Ibu dan Bapak guru atau siswa begitu menawarkan suatu tempat untuk menyimpan sebuah gambar ataupun video ataupun dokumen yang lainnya begitu. Ketika dokumen itu disimpan di sebuah Padlet berupa dinding begitu, maka Ibu dan Bapak bisa menginteraksikan antara guru dengan siswa begitu.
Dan di sana Ibu dan Bapak bisa menyematkan berbagai macam dokumen, baik itu gambar, video, ataupun dokumen yang lainnya. Dan yang menarik adalah dokumen yang disimpan di Padlet ini, Ibu dan Bapak bisa di-download dan disimpan sebagai bukti portofolio begitu. Apalagi khusus untuk kelas 6, ketika kelas 6 salah satu bentuk ujiannya adalah portofolio. Nah, aplikasi ini saya rasa cocok ketika Ibu dan Bapak ingin mengumpulkan hasil pekerjaan siswa untuk dijadikan bukti bahwa ini adalah produk yang dihasilkan oleh peserta didiknya begitu. Sehingga setiap peserta memiliki bukti dokumen portofolionya sendiri begitu. Kalau misalkan Ibu dan Bapak ketika tatap muka portofolionya itu biasanya dimasukkan ke dalam sebuah map begitu ya, terus digantung di kelasnya masing-masing begitu. Nah, kalau ini bisa seperti itu, cuman bentuknya dalam bentuk digital begitu. Dan Ibu dan Bapak, kelebihannya adalah file yang di-downloadnya pun itu berukuran kecil begitu. Beda dengan ketika Ibu dan Bapak menggunakan handphone, upload gambar atau video dikirim secara japri atau ke grup gitu, itu akan mendownload dan uploadnya itu akan sama begitu, sehingga membutuhkan kuota yang cukup besar begitu ya. Nah, ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya Padlet. Saya ingin mencoba untuk kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, Ibu dan Bapak, aplikasi ini mirip seperti WhatsApp begitu ya. Mudah dalam penggunaannya. Tinggal klik tanda plus, lalu upload gambar yang sudah disimpan di handphonenya atau mau langsung difoto by kamera, lalu tinggal diupload, selesai. Mau mengupload video ataupun gambar seperti itu. Lalu yang kedua, guru dapat langsung memberikan penilaian. Nah, ini yang paling menarik begitu kalau menurut saya. Yang kedua ini, Ibu dan Bapak, gambar yang diupload atau video yang diupload oleh peserta didik bisa kita berikan langsung penilaiannya di sana begitu. Dan penilaiannya pun itu beraneka ragam, baik dari secara kuantitatif atau grade atau nilai begitu dari puluhan 10 sampai 100. Ataupun dalam bentuk bintang, ataupun dalam bentuk skala yang lainnya begitu. Karena bentuk penilaiannya ini sangat variatif sehingga bisa disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Kalau untuk kelas rendah biasanya lebih senang menggunakan penilaiannya dalam bentuk bintang begitu ya. Tapi kalau untuk kelas tinggi, nah biasa mereka orientasinya lebih ke nilai yang kuantitatif. Lalu yang ketiga, dokumen yang bisa diupload pun beraneka ragam, mulai dari gambar, video, dokumen lainnya seperti Word atau PPT dan PDF yang lainnya. Dan yang keempat adalah hasil dokumennya dapat disimpan dalam bentuk JPEG atau PDF, bisa dalam bentuk portofolio siswa. Nah, kalau saya sarankan Ibu dan Bapak, ketika Ibu dan Bapak mau mendownload hasil pekerjaan siswa di Padletnya, lebih baik disimpan dalam bentuk PDF. Kenapa? Agar si hasil portofolionya itu ukurannya lebih kecil begitu. Kalau JPEG biasanya agak lebih besar ukurannya, sehingga nanti bisa memakan memori yang ada di laptop atau handphonenya masing-masing. Nah, kekurangannya Ibu dan Bapak, nah, yang ini, yang nomor 1, ini sebetulnya sudah bisa untuk sekarang begitu ya. Jadi untuk video pun Ibu dan Bapak sudah bisa diupload ke Padlet. Hanya videonya itu tidak bisa disimpan begitu dalam bentuk PDF. Jadi hanya tautannya saja. Sehingga kalau misalkan Ibu dan Bapak mengupload video ke Padletnya, Ibu dan Bapak bisa langsung melihat play di sana begitu. Bisa melihat videonya di papan pengumuman itu. Tetapi ketika mau disimpan ke dalam bentuk PDF, maka videonya itu tidak akan bisa bergerak, hanya berupa tautannya saja. Lalu yang kedua, kelemahannya, ini yang sering dirasakan begitu. Proteksi hasil pekerjaan masing-masing siswanya belum optimal atau belum maksimal. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan siswa untuk menyontek hasil pekerjaan siswa yang lainnya.
Jadi si siswanya ini bisa melihat hasil pekerjaan siswa yang lainnya begitu. Sehingga kemungkinan kalau ada siswanya yang belum mengerjakan begitu ya, bisa saja dia lihat temannya yang sudah diupload di Padlet, baru dia salin, baru dia upload begitu. Jadi untuk mensiasatinya, kalau saya pribadi untuk di poin yang kedua ini, saya memberikan penilaiannya nanti terakhir begitu, setelah semua siswa mengupload hasil pekerjaannya. Jadi tidak satu-satu. Misalkan ada satu siswa A sudah mengupload, saya nilai langsung tidak seperti itu. Tapi nunggu sampai semua siswa sebanyak 34 itu menguploadkan semua baru saya nilai begitu. Jadi tidak ada peluang untuk siswa melihat pekerjaan melihat pekerjaan temannya yang sudah dinilai begitu. Itu untuk mensiasati poin yang kedua. Lalu yang ketiga adalah kelemahannya, karena ini adalah akunnya berbayar Ibu dan Bapak, maka untuk akun yang gratis ini hanya menyediakan 3 dinding atau 3 wall begitu ya yang bisa digunakan, dan kapasitas uploadnya pun tidak bisa lebih dari 250 MB untuk per dindingnya. Tapi Ibu dan Bapak tidak usah khawatir, sebetulnya setelah Ibu dan Bapak mendownload hasil pekerjaan siswanya, Ibu dan Bapak bisa hapus langsung begitu. Bisa hapus langsung dindingnya untuk digunakan esok hari begitu. Jadi 3 dinding pun sebetulnya sudah cukup. Bahkan 1 pun sebetulnya sudah dirasa cukup begitu. Sehingga tidak usah membuat dinding yang baru begitu ya. Nah, saya coba akan buat cara membuat akunnya begitu ya. Saya stop dulu sebentar. Ibu dan Bapak kelihatan share screen-nya? Kelihatan Ibu dan Bapak? Oke, langkah yang pertama Ibu dan Bapak yang harus dilakukan adalah Ibu dan Bapak bisa masuk ke Padlet-nya di Google dengan cara klik padlet.com begitu. Setelah itu tinggal di enter, lalu Ibu dan Bapak akan masuk ke tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan utama dari Padlet. Nah, Ibu dan Bapak untuk masuknya silakan ketik masuk begitu. Nah, untuk daftarnya Ibu dan Bapak boleh biar tidak ribet, biar tidak memakan waktu, Ibu dan Bapak bisa daftar langsung dengan menggunakan akun Google masing-masing begitu ya. Kalau di handphone kan sudah terdeteksi biasanya pada umumnya sudah menggunakan akun Google begitu. Jadi tinggal klik saja dengan akun Google. Lalu pilih akun Google-nya mau yang mana begitu ya. Mau yang sudah ada di handphonenya masing-masing atau yang ada di laptopnya tinggal dipilih saja Ibu dan Bapak. Seperti ini. Nah, nanti kalau ini saya sudah masuk begitu ya. Nanti Ibu dan Bapak pilih yang basic. Ada pilih basic dan premium. Ibu dan Bapak kalau yang premium itu berbayar. Tapi kalau yang basic itu gratis. Ketika pilih yang basic maka tampilannya Ibu dan Bapak akan seperti ini. Begitu. Akan seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan layar utama dari Padlet begitu ya. Nah, ini sudah ada disediakan satu dinding yang sudah aktif begitu. Kalau Ibu dan Bapak mau membuat kembali dinding yang baru, ini tinggal ada buat Padlet, ada tanda plus begitu di sini, tinggal diklik saja. Lalu
mulailah dengan yang kosong yang ada tulisan di sini, dinding. Tinggal dipilih. Seperti itu. Nah, ini adalah tampilan dari dinding utama Padlet kita, begitu ya. Nah, Ibu dan Bapak, bagaimana cara menyeting Padlet ini, begitu? Caranya yang pertama, Ibu dan Bapak boleh mengganti judul yang ada di sini. Nah, yang ini dengan cara tinggal klik yang roda di sini yang modifikasi, begitu. Ini ada judul, tinggal diganti Ibu dan Bapak. Misalkan saya ganti dengan tulisan latihan Padlet begitu. Kelas Maya misalkan. Nah, tinggal disimpan, maka ini otomatis sudah berubah Ibu dan Bapak. Ini sudah otomatis berubah tampilan judulnya begitu. Lalu untuk deskripsinya, Ibu dan Bapak, silakan buat untuk penugasan, penugasan kepada peserta didiknya. Misalkan tugas ini atau silakan upload tugasnya. Jangan lupa beri nama dan jenis tugas mata pelajarannya, misalnya seperti itu. Seperti itu. Jadi nanti si siswa akan membaca instruksi yang Ibu dan Bapak berikan di judul yang paling atas, begitu ya. Nah, setelah itu Ibu dan Bapak, di sini ada yang namanya alamat, begitu. Nah, alamat ini adalah alamat yang diberikan kepada siswa, begitu. Jadi Ibu dan Bapak tinggal klik saja ini. Lalu nanti ada tulisan di atasnya menyalin URL Padlet ke clipboard Anda. Lalu setelah disalin seperti ini, tinggal di copy paste ke grup WhatsApp orang tuanya begitu ya. Nanti kita coba berlatih. Lalu yang kedua Ibu dan Bapak, ini wallpapernya bisa diganti sesuai dengan keinginan Ibu dan Bapak. Misalkan tinggal kita klik wallpaper ini. Kalau ingin memasukkan gambar pribadi, begitu tinggal diklik tanda plus yang paling bawah, add on your computer, lalu pilih unggah, begitu, pilih berkas, dan cari gambar yang ada di komputer atau ada di handphone Ibu dan Bapak. Misalkan kita pakai flyer yang ini ya, yang kegiatan ini. Kita nah, maka Ibu dan Bapak tampilannya ini sudah berubah begitu. Ini sudah berubah tampilan background-nya begitu ya. Jadi untuk biar tidak bosan, misalkan siswa, Ibu dan Bapak bisa mengganti tema wallpaper-nya per minggu atau per berapa hari begitu. Setelah itu jenis hurufnya pun bisa disesuaikan, mau yang mana, mangga begitu, tinggal dipilih saja. Dan yang penting Ibu dan Bapak, nah yang harus kita set di sini adalah ini komentar begitu. Kolom komentar ini harus digeser ke sebelah kanan sampai warna kuning menyala untuk memberikan komentar ataupun memberikan saling interaktif begitu antara guru dan siswa. Jadi ketika misalkan Ibu dan Bapak mau mengkoreksi jawaban terhadap gambar yang diupload, maka tinggal diberikan begitu ya. Oh iya kita. Jadi komentarnya ini harus digeser begitu ya. Lalu yang selanjutnya Ibu dan Bapak, untuk memberikan penilaian bagaimana? Nah, ini untuk memberikan penilaian,
tinggal klik reaksi begitu. Tinggal klik reaksi, digeser. Lalu Ibu dan Bapak pilih. Tumisan didinya tak? Lalu Ibu dan Bapak pilih. Lalu Ibu dan Bapak pilih jenis penilaiannya mau seperti apa. Apakah mau tanda lope begitu ya, kayak like, suka begitu, atau vote, voting, atau bintang begitu. Nah, kalau yang untuk nilai grade atau nilai angka, ini tinggal diklik beri nilai. Lalu tentukan skor maksimalnya berapa. Kalau ini kan 100 begitu ya, jadi sudah nilai 100. Kalau sudah, tinggal dibalik ke sini. Itu Ibu dan Bapak cara mengesetnya. Lalu setelah itu jangan lupa disimpan begitu. Setelah itu baru ditutup. Kita coba ya Ibu dan Bapak, saya akan sebar ini ke Ibu dan Bapak. Nanti Ibu dan Bapak coba anggap saya gurunya, Ibu dan Bapak adalah siswanya begitu. Saya akan berikan alamat ini kepada Ibu dan Bapak. Saya coba dulu sebentar. Ibu dan Bapak ketika memberikan alamat Padletnya, karena kan alamat Padlet ini masih acak-acakan ya, masih berupa huruf yang tidak enak dibaca begitu. Ibu dan Bapak bisa mengganti dengan cara men-shortkan linknya dengan bit.ly atau dengan gg.gg begitu. Kalau saya biasa pakai bit.ly, tinggal diklik saja di sini, tinggal di create, lalu nah ini Ibu dan Bapak tinggal diganti ininya, short linknya, misalkan latihan Padlet. Nah, sekarang saya minta Ibu dan Bapak coba saya minta Ibu dan Bapak buka WA-nya begitu ya. Lalu ketik di itunya ketik di Google-nya seperti ini Ibu dan Bapak, bit.ly/latihan_padlet. Silakan nanti bagaimana caranya Ibu dan Bapak, di sini ada tanda plus. Ini ada tanda plus, tinggal diklik begitu. Lalu ada judul. Judul ini misalkan kasih nama pribadi misalkannya, misalkan Hafiz. Lalu tugasnya mau yang mana? Kalau misalkan upload berkas, berarti yang ini, tinggal unggah begitu ya. Kalau misalkan mau memfoto pribadi, tinggal dijepret. Di sini ada kamera begitu. Tinggal di klik di handphonenya. Kalau saya menggunakan laptop, jadi agak lama, ditunggu dulu. Sebentar. Kang Hafiz? Yap, gimana? Itu untuk apa namanya, alamat Padletnya bisa itu aja di kolom chat coba. Oke. Peserta bisa Nah, langsung. ini silakan kalau yang mau mencoba Ibu dan Bapak tinggal diklik di Google-nya bit.ly/latihan/padlet begitu. Saya minta Ibu dan Bapak selfie saja deh. Selfie begitu ya. Nanti kirim di Padlet. Di Padlet saya nanti akan muncul di sini begitu. Kita coba sama-sama. Silakan nah, seperti ini. Diklik di Padlet di Google-nya begitu, bit.ly/latihan_padlet begitu. Nanti kita lihat
teman-teman kalau yang sudah berhasil nanti akan muncul di layar dinding ini begitu. Pak Hafiz. Itu link Padletnya bisa dimasukkan ke dalam chat aja, kolom chat. Oh iya ya, maaf. Nah, ya, jadi bisa langsung diakses sama peserta. Oke, siap. Saya Nah, gitu. sekedar. Ini ya. Ini Ibu dan Bapak. Silakan ada di kolom chat. Tinggal diklik saja di kolom chat. Lalu Ibu dan Bapak selfie saja dengan handphone atau tabletnya. Kalau dicoret itu, kan jadi ada hapuskan yang lagi berjalan. Mohon mic-nya diambil dulu. Latifah kelas Maya. Sudah Bapak? Belum ada yang masuk. Dua. Paling gede kelas 2. Anu kecil 4 tahun gitu. Ini ada yang sudah masuk nih. Siapa ini? Bu Leni. Seperti itu. Oke, nah Ibu dan Bapak, kalau sudah masuk nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, Ibu dan Bapak bisa memberikan nilai di sini begitu. Oke. Terima kasih. Ini sudah pada masuk. Begitu. Nah, ini ada kolom beri nilai begitu Ibu dan Bapak. Caranya tinggal diklik saja di sana. Tinggal klik di beri nilai lalu tentukan nilainya mau berapa begitu. Misalkan kalau 90 ya tinggal pilih saja angka 90 begitu. Misalkan ini. Nah, seperti ini. Seperti itu. Namun Ibu dan Bapak perlu digarisbawahi begitu ya. Kalau nilainya ingin tersimpan nanti di PDF-nya atau di portofolionya, kalau boleh saya sarankan Ibu dan Bapak memberikan nilainya itu di kolom komentar begitu ya. Jadi di sininya nih. Misalkan di kolom komentarnya seperti ini. Nah, misalkan nilainya 100 begitu. Karena kalau Ibu dan Bapak memberikan nilai di kolom komentar seperti ini misalkan. Nah, seperti ini. Seperti ini, lalu misalkan seperti ini. Ini ketika nanti Ibu dan Bapak download begitu, nilai ininya tidak akan terdownload begitu. Jadi kalau boleh saya sarankan, kalau ingin tetap ada nilainya di PDF-nya, Ibu dan Bapak berikan nilainya di kolom komentar begitu ya. Berikan nilainya di kolom komentar seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau ingin menyimpan nilainya di PDF setelah nanti di download begitu, maka teman-teman semua harus memberikan nilainya di kolom komentar begitu ya. Jangan di kolom nilai begitu. Tapi kalau buat
langsung tidak akan di-download atau nilainya tidak akan dimasukkan ke dalam buku nilai begitu untuk nanti, maka Ibu dan Bapak boleh langsung menilainya di kolom grade atau bintang begitu ya, seperti itu. Jadi sekali lagi bilihilap pengintinya untuk nilai, ketika nilainya ingin disimpan di PDF setelah nanti di-download, maka Ibu dan Bapak tolong cantumkan nilainya pada kolom komentar begitu. Nah, kalau sudah selesai Ibu dan Bapak, bagaimana caranya untuk untuk gambar ini kita simpan dalam bentuk PDF begitu. Nah, caranya Ibu dan Bapak klik tombol titik 3 yang ada di kanan pojok atas begitu ya. Tinggal klik ini. Lalu pilih ekspor yang paling bawah, ekspor begitu. Tinggal klik ini. Nah, setelah itu pilih yang paling bawah, simpan sebagai begitu. Nah, ini bisa disimpan sebagai gambar, bisa disimpan sebagai PDF, CSV atau Excel spreadsheet begitu ya. Nah, kalau boleh saya sarankan, sebentar ya, lobet, saya ambil dulu casannya. Sebentar Bang. Silakan Ibu Bapak yang lain dicoba fotonya supaya ditampilkan ke Padletnya. Sekaligus kita berkenalan. Ya, mohon maaf. Jadi Ibu dan Bapak tinggal simpan sebagai PDF saja di sini. Tinggal disimpan begitu. Lalu tentukan ukurannya, mau letter A4 atau legal begitu ya. Jadi tinggal pilih saja mau potret atau landscape, tinggal dicetak PDF begitu. Nah, ini adalah hasil dari downloadan kita Ibu dan Bapak. Nah, akan seperti ini sudah sudah disusun rapih begitu oleh sistemnya. Nah, ketika Ibu dan Bapak dinilai lewat kolom komentar, lihat ini ada nilainya begitu. Nilainya 190 begitu ya. Nah, ini waduh kayak gambar India. Jadi Ibu dan Bapak mudah begitu ya. Ini adalah dokumen kita sebagai portofolio begitu. Jadi nanti ketika Ibu dan Bapak membutuhkan bukti fisik begitu ya, bukti fisik dokumen yang ingin diperlihatkan kepada siswa dan orang tua begitu, Ibu dan Bapak punya aplikasi ini begitu. Jadi tinggal diberikan saja. Dan ini kuotanya pun tidak terlalu memakan kuota begitu. Jadi sangat sangat murah begitu ya kuotanya, seperti itu. Lalu bagaimana sekarang untuk membuat video begitu, Ibu dan Bapak? Ini saya tutup dulu begitu ya. Kalau ingin mengupload video sama, tinggal klik tanda panahnya seperti itu. Sebentar. Saya dulu. Ini ada titik 3 di sini. Tinggal klik, lalu pilih ambil video dari kamera Anda begitu. Sebentar. Lalu tinggal ambil video dari kamera Anda begitu ya. Jadi Ibu dan Bapak
banyak sekali banyak sekali fiturnya untuk di Padlet ini. Jadi kalau tadi untuk langsung ini tinggal titik 3, ini ada unggah berkas kalau misalkan Ibu dan Bapak mau unggah dokumen dalam bentuk apapun, misalkan Word, PDF atau PowerPoint begitu ya. Terus kalau mau memasukkan tautan atau link dari YouTube, misalkan Ibu dan Bapak mau memberikan mengamati, anak-anak disuruh mengamati tentang sebuah video. Nah, silakan masukkan URL-nya di sini. Kalau mau searching Google di sini ada begitu ya. Nah, kalau untuk video tinggal ambil di ini, ambil video dari kamera Anda. Jadi Ibu dan Bapak kalau mau langsung begitu untuk untuk memberikan feedback Kalau mau kepada Ibu dan Bapak tinggal masuk ke sini. Tidak bisa karena lagi jadi kamera juga sulit buka dua. apa nu ala rasuk ya? Bentar. Oke, terima kasih. Seperti itu ya Ibu dan Bapak, saya ulangi. Seperti ini tinggal titik 3 di ini diambil. Kalau ingin rekam suara, nah untuk voice note juga bisa tinggal diklik ini begitu. Tinggal diklik voice note-nya di sini, lalu Ibu dan Bapak tinggal ngobrol begitu. Kalau ingin langsung ngambil kamera, tinggal ambil yang ini. Kalau video yang ini, lalu kalau tautan sudah yang di atas begitu. Nah itu Ibu dan Bapak untuk Padlet. Jadi berbagai macam fitur yang ada di WhatsApp semua ada di Padlet begitu. Jadi Ibu dan Bapak tidak usah lagi sepertinya, kalau boleh saya sarankan ketika ingin memberikan tugas kepada peserta didik harus mengirim via Japri atau ngirim upload video begitu ke WA, Ibu dan Bapak bisa menggunakan Padlet ini. Tapi catatan sedikit untuk video begitu, itu ada batasnya. Kalau tidak salah kurang lebih 25 MB begitu. Jadi kalau misalkan Ibu dan Bapak mengupload video yang lebih dari 25 MB itu tidak bisa. Nanti akan tidak akan muncul begitu. Jadi ada warning, ada peringatannya. Seperti itu. Jadi Ibu dan Bapak untuk yang Padlet ini untuk video ada kapasitas maksimalnya di 25 MB kalau tidak salah, seperti itu. Itu mungkin Ibu dan Bapak tentang Padlet. Untuk ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kita mah sharing saja ya Ibu dan Bapak, tidak usah serius begitu, nyantai, ngobrol ya mah. Kalau misalkan Ibu dan Bapak ada yang mau ditanyakan atau mau ini kita dulu ya sebentar ya untuk tanya jawab. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan begitu. Baik Ibu dan Bapak, silahkan jika ada yang mau ditanyakan langsung, boleh raise hand atau langsung ditanyakan aja ke Kang Hafiznya. Enggak. Atau mungkin ada yang pernah mencoba ya, barangkali Ibu dan Bapak pernah mencoba di kelasnya menggunakan Padlet, namun tidak digunakan seperti ini. Boleh juga seperti itu. Silahkan. Nah, di kolom chat di sini, Kang Rival ya. Jadi sebetulnya aplikasi Padlet ini juga bisa di-download kalau mau ya. Bisa di-download di handphonenya, jadi bisa langsung akses. Tapi biasanya saya juga memakai Padlet ini berbasis web aja gitu, jadi tidak mempengaruhi memori HP seperti itu. Ayo silahkan yang lain. Ada yang ditanyakan? Ya mungkin diulang lagi ya.
Oh, gimana Pak? Mau diulang yang bagian mananya? Iya, pas mau masuknya gitu. Oh, pas mau masuk kan Pak? Masuk ya Ya. sampai akhir lagi, mungkin masih ada yang bingung atau gimana ya. Jelas ya. Kan beda-beda ini internet Pengalamannya. jaringannya ya, pengalamannya ya. Dari betul. jaringan juga ada yang lama loadingnya, jadi tidak ikuti gitu. Oke, siapa? Oke, sebentar. Ya lagi ya. Jadi nanti Ibu dan Bapak, nah ini saya coba keluar dulu ya. Keluar dulu, seperti itu. Nanti kita coba masuk lagi. Jadi langkah pertama Ibu dan Bapak tinggal klik di apa di Google-nya padlet.com begitu ya. Kalau sudah diklik nanti tinggal ada tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan masuknya. Lalu Ibu dan Bapak tinggal klik masuk di sini. Ini itu ini. Kalau Ibu dan Bapak di laptopnya sudah ada translate bahasa Indonesia, maka otomatis nanti tampilannya akan seperti yang tadi, yang seperti ini begitu. Ini dalam bentuk bahasa Indonesia. Tapi kalaupun misalkan di tablet atau di handphonenya belum terinstal Google Translate-nya, maka biasanya ini munculnya adalah bahasa Inggris begitu ya. Tapi tinggal nggak apa-apa, tinggal masuk aja. Kalau nggak salah ini sign in begitu, tinggal diklik. Lalu tinggal masuk dengan akun Google begitu ya. Akun Google dan pilih akun Google yang mana begitu. Ini misalkan yang tadi. Nah, kalau sudah masuk tadi, kalau sudah pernah bikin kelas, maka ini akan tersimpan secara otomatis begitu. Jadi kita buka yang tadi saja, tinggal diklik. Nah, ini adalah hasil tadi sudah Ibu dan Bapak coba begitu di Padlet. Ketika sudah mengupload gambar ataupun video, Ibu dan Bapak tinggal berikan nilai seperti itu. Misalkan nilainya 100, enter begitu ya. Ini juga sama, misalkan 90, enter. Ini juga 90, enter begitu. Ini juga 90, enter begitu. Nah, untuk menyeting gambar ini biar ada nilainya, maka Ibu dan Bapak pilih modifikasi yang ada gambar rodanya yang sebelah sini. Tinggal klik seperti itu. Lalu ada judulnya, ini silakan disesuaikan dengan judul masing-masing. Misalkan mau diganti tugas khusus kelas Pami Abdi kelas genap D, kelas 6D. Tinggal ditulis di sini. Lalu deskripsinya atau uraiannya ini adalah uraian untuk penjelasan terhadap judulnya begitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh siswa, misalkan penegasan jangan lupa beri nama dan beri tanggalnya misalkan. Kan masing-masing hari beda tanggalnya begitu untuk memastikan bahwa anak tersebut mengerjakan tugas di hari Senin, Selasa, atau Rabu, dan lain-lain. Begitu ya. Lalu alamat ini, nah alamat ini Ibu dan Bapak tinggal di copy saja ke grup WA-nya masing-masing. Tinggal diklik saja, lalu buka WA-nya atau WA webnya, lalu pastekan di sana. Begitu ya. Kalau misalkan alamat ini dirasa agak susah untuk menghafal, ini kan masih hurufnya masih acak-acakan begitu. Ibu dan Bapak bisa menggunakan alat untuk mempersort atau memperpendek alamat URL-nya dengan menggunakan bit.ly atau menggunakan gg.gg begitu ya. Tinggal
buka aplikasi Bitly-nya, lalu create di sini ada, tinggal dipastekan alamat yang tadi begitu, lalu nanti secara otomatis sudah ada seperti yang tadi sudah saya lakukan begitu ya. Tinggal di copy, lalu setelah itu yang paling penting yang harus Ibu ingat adalah Ibu harus mengaktifkan kolom komentar dan penilaian reaksinya. Kolom komentarnya ini kan asalnya seperti ini, nanti tinggal digeser begitu sampai warna kuning, lalu reaksinya juga diklik, lalu pilih Ibu dan Bapak cara mau yang mana begitu. Cara penilaiannya apakah mau dalam bentuk love atau like begitu ya. Ini yang biasanya suka ada di Instagram atau media sosial yang lainnya begitu. Facebook, Instagram dan lain-lain. Ataupun dalam bentuk vote ataupun dalam bentuk bintang begitu, dan yang terakhir ini dalam bentuk nilai atau grade. Nilainya maksimal ada di 100. Sesudah itu tinggal disimpan begitu ya, tinggal disimpan. Lalu Ibu dan Bapak bisa memberikan penilaian seperti yang sudah saya lakukan. Satu hal yang harus diingat Ibu dan Bapak, untuk agar bisa disimpan di kolom PDF nanti setelah di-download, saya sarankan memberikan nilainya di kolom komentar begitu. Tapi kalau Ibu dan Bapak memberi nilainya langsung di kolom nilai seperti ini misalkan. Nah, seperti ini atau seperti ini begitu ya. Nanti ketika Ibu dan Bapak ini akan di-download ke dalam bentuk PDF, nilai yang ada di sini ini, nah yang di sini ini, yang diberi nilai ini tidak akan muncul begitu. Ini akan menjadi 0 lagi. Sehingga nanti Ibu dan Bapak akan kesulitan kalau misalkan mau merekap nilai yang sudah di-download dalam bentuk PDF. Jadi, kalau ingin dinilai dalam bentuk disimpan dalam bentuk PDF, saya sarankan Ibu dan Bapak memberi nilainya di kolom komentar agar bisa merekap nanti misalkan ketika Ibu dan Bapak sudah agak nyalse pengintan waktu. Nah, jadi nanti tinggal direkap berdasarkan gambar yang sudah diupload seperti itu. Cara ngedownloadnya bagaimana? Downloadnya adalah pilih titik 3 di sini, lalu pilih ekspor, lalu pilih yang paling bawah simpan sebagai PDF begitu, lalu tentukan ukuran cetaknya bila mana nanti Ibu dan Bapak ingin di print out hasil portofolionya begitu. Tentukan mau bentuk A4 atau F4, kalau F4 itu legal. Lalu tentukan posisinya mau seperti apa, mau portrait atau mau landscape begitu. Bade tati atau nabi bobo intinya tinggal dicetak seperti itu, nanti hasilnya akan seperti ini. Kita coba yang landscape ya. Nah, coba kita yang landscape. Kalau tadi bentuknya berdiri Ibu dan Bapak, nah kalau sekarang bentuknya landscape seperti itu. Nah, bentuknya kan seperti ini tuh. Ibu siapa ini? Ibu Ella. Nah, Bu Ella. Tadi mana? Sebentar kok hilang. Seperti itu ya, yang tadi caranya begitu. Itu Ibu dan Bapak untuk Padlet begitu. Nah, satu lagi, mohon maaf lupa. Pak, bagaimana kalau ini kan sudah dipakai misalkan untuk hari ini. Bagaimana kalau untuk besok? Kan kalau tidak dihapus ini nanti akan ada teras gitu sampai Ibu dan Bapak tidak menghapusnya. Maka untuk digunakan untuk besoknya hari, besok lagi begitu. Caranya adalah Ibu dan Bapak tinggal klik titik 3 yang sama begitu. Lalu pilih, nah ini
kosongkan semua postingan anu aya gambar penghapus. Pangintennya kade ulah anu hapus di bawah. Kalau yang hapus di bawah, ini nanti dindingnya akan dihapus begitu. Jadi dihapus teh sarang dinding-dindingnya gitu ta. Yang kita inginkan kan kita hanya ingin mengosongkan postingan ini biar bisa digunakan untuk besok. Maka klik kosongkan semua postingan atau clear all arsip kalau bahasa Inggrisnya. Tinggal klik lalu masukkan kodenya. Nah, ini adalah kode pengaman. Dan ketika Ibu dan Bapak diklik satu itu tidak langsung dihapus tapi diyakinkan lagi apakah mau dihapus semua. Kalau mau dihapuskan semua, Ibu dan Bapak tinggal klik nomor yang ada sesuai dengan kode yang di atas. 9119 misalkan. Hapus, kita coba hapus ya Ibu dan Bapak ya. Hapus. Nah, ini sudah kosong lagi begitu. Kalau sudah kosong ini Ibu dan Bapak bisa digunakan untuk besoknya kembali begitu. Pak Hafiz ada pertanyaan. Oh ya, gimana? Untuk penilaian, ini pertanyaannya dari Bu Heni. Untuk penilaian, bisakah lebih dari satu macam? Misalnya menggunakan grade atau angka dan menggunakan bintang. Seperti itu. Oke, kita coba ya Ibu dan Bapak ya. Kita lihat di sini. Nah, apakah bisa? Ternyata tidak bisa kalau pemberian nilainya hanya satu saja begitu. Jadi Ibu dan Bapak penilaiannya tidak bisa ganda. Bintang ongkoh, lajangan, angka ongkoh ternyata tidak bisa. Karena penilaian itu satu macam begitu. Kalau mau yang lainnya berarti harus menggunakan dinding yang lainnya. Ketika Ibu dan Bapak kan punya diberi 3 dinding yang gratis. Gitu Bu. Baik, itu jawabannya Bu Heni. Untuk Ibu Bapak yang lain, jika masih ada yang ingin ditanyakan, sebelum berganti ke materi selanjutnya, dipersilahkan. Oke, ada satu lagi. Kalau pilih bintang tapi nilai angka di komentar masih bisa kan Pak? Bisa. Nah, bisa. Nah, paling betul. Paling kalau mau Ibu dan Bapak disiasatinya seperti itu. Misalkan kalau mau double nih, kalau yang penilaiannya berarti Ibu dan Bapak mau pilih yang bintangnya saja dulu. Nanti yang nilai angkanya bisa di kolom komentar begitu. Nah, boleh seperti itu. Jadi disiasatinya bisa seperti itu. Oke, satu lagi Pak Hafiz. Yuk. Apakah anak-anak tidak harus download aplikasi Padlet-nya? Tidak usah, karena ini berbasis web, jadi tinggal klik alamat URL yang sudah Ibu dan Bapak berikan yang ini. Yang ini tinggal klik, lalu misalkan yang tadi ya, yang ini ya. Atau yang tadi di kolom di kolom komentarnya. Coba. Nah, tinggal di copy paste seperti di kolom komentar begitu. Tinggal kirim ke mereka grup WA orang tua gitu kan. Kalau sudah gitu tinggal diklik nanti akan langsung otomatis masuk ke layar Padlet-nya. Karena ini berbasis web begitu, jadi nanti Ibu dan Bapak tinggal diklik langsung diarahkan ke Padlet. Jadi tidak usah mendownload seperti aplikasi yang ada di Google Store, Play Store gitu. Itu Ibu, ada lagi? Oh, ini ada yang minta biar siswa mudah mengerjakan, apa bisa membuat tutorial cara penggunaannya seperti itu. Kayaknya udah banyak di YouTube deh ya. Ada. Ada, bisa dicari ya Pak Hafiz ya? Ada promosi YouTube. Ada Bu. Atau Pak Hafiz juga nanti bisa pikir lah seperti itu. Ayah Abi gaduh momen telepat mah kayaknya orang tinggal lah. Oh ya. Ayah gitu tah. Kalau nggak salah sih ada, saya pernah bikin sebentar.
Apa? Tangan kumaha? Nah, ini ada Bu. Bentar. Dapatkan link yang bisa dibagikan. Coba saya. Oh, nggak bisa. Ah, ini Bu. Ini ada nih. Nah, ini contoh. Nah, itulah nanti ada di konten YouTube. Oke, masih ada beberapa pertanyaan Pak Hafiz. Yuk. Jika foto dari hasil upload yang mungkin yang berupa PDF ya, bisa disimpan satu persatu tidak? Satu persatu gimana maksudnya? Ya, nggak tahu nih. Jika foto dari hasil upload ya, Oh, dari hasil siswa upload, gitu ya? satu persatu atau tidak? Oke, kayaknya mungkin persiswa mungkin ya. Nah, Ibu dan Bapak, kalau Ibu dan Bapak akunnya hanya 3, begitu, itu tidak bisa disimpan satu persatu untuk masing-masing siswa. Berarti kan kalau begitu, satu siswa harus memiliki satu dinding, begitu ya. Itu sepertinya bisa, tapi harus berbayar, begitu. Karena kita mau menggunakannya 3 dinding yang disediakan gratis oleh Padletnya, maka untuk portofolionya itu digunakan untuk satu kelas begitu. Jadi kepentingannya kepentingan untuk guru, bukan kepentingan untuk siswa. Kalau kepentingan untuk siswa, ingin siswa masing-masing punya file dalam bentuk Padlet, maka Ibu dan Bapak harus memiliki dinding sejumlah siswa begitu. Jadi kalau misalkan siswanya ada, saya misalkan 34, berarti saya harus punya dinding 34 untuk masing-masing siswa. Jadi siswa A nguploadna ka dieu, siswa B nguploadna ka dieu. Itu nanti Ibu dan Bapak bisa merekap siswa memiliki dindingnya masing-masing. Tapi kalau karena gratis gitunya, enten naon teh yang bisa dilakukan adalah untuk satu kelasen gitu, satu dinding untuk satu kelas begitu. Gitu Pak Intan, Bu Len. Ya, oke, satu lagi pertanyaan dari Ibu Marni. Apakah aplikasi Padlet ini digunakan hanya untuk penilaian saja? Ya, sebetulnya bisa dieksplor untuk kegiatan interaktif yang lainnya begitu. Misalkan saya mau ngajar nih tentang apa? Tentang IPS, misalkan tentang globalisasi begitu. Dinding Padlet ini bisa dijadikan ajang diskusi Ibu dan Bapak. Misalkan saya mau memberikan video ini, misalkan ya, video tentang globalisasi. Saya tinggal klik di komentar ini, misalkan coba amati video di atas, begini. Video di atas. Apa yang kalian bisa amati begitu ya? Nah, nanti siswanya, Ibu dan Bapak, bisa bisa interaktif di sini. Si A mau nambahin apa, nanti kita diskusinya di sini begitu. Jadi ini bisa digunakan sebagai ajang kegiatan interaktif ketika Ibu dan Bapak ingin memberikan stimulasi atau
diskusi panel begitu dengan siswanya ketika pembelajaran jarak jauh. Jadi tidak serta-merta kegiatan ini untuk penilaian saja begitu. Jadi tergantung kita mensiasatinya seperti apa. Kalau saya pribadi seperti itu, saya pernah diskusi dengan teman-teman. Saya coba ajarkan ketika itu ingin membuat project STEM begitu. Saya ingin masalahnya itu ngambil dari YouTube, saya tampilkan di Padlet, nanti siswanya diskusi di sini begitu. Coba kalian amati gambar video di atas ini begitu. Apa kira-kira yang ada di benak kalian tentang video itu? Siswa kan nyatet toh panjang begitunya. Nanti kita komentari. Nanti siswa yang lain nambahin lagi dan lain-lain. Jadi panjang begitu lah sampai ke bawah. Jadi bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang lainnya. Tidak hanya untuk penilaian saja begitu. Begitu, Bu. Baik, Ibu dan Bapak, jika tidak ada pertanyaan yang lain lagi, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang tadi disampaikan oleh narasumber. Masih adakah? Ada yang mau bertanya langsung? Oke, kalau tidak ada, bagaimana Kang Hafiz mau next tema atau bagaimana? Sekarang teh jam 10:30 ya. Lumayan, waktunya sudah ini ya. Mungkin sepertinya untuk PET ini kita bahas di next time mungkin ya teman-teman, karena sudah jam 10:30, kasihan Billy ini. Karena begini, untuk PET ini adalah sebetulnya harusnya lebih dicoba langsung begitu ya, karena begini, PET ini adalah sebuah aplikasi di mana aplikasi ini memberikan stimulus langsung kepada siswa ketika dia tidak bisa praktek langsung di sekolah begitu. PET ini bisa disajikan secara online dan offline begitu ya. Kalau Ibu dan Bapak di Play Store juga ada, tapi itu berbayar. Jadi kalau saya sarankan untuk PET ini, nanti kita bahas di lain kesempatan begitu, menggunakan laptop begitu. Terus aplikasinya bisa di-sharekan kepada siswa karena bentuk aplikasinya ini adalah JavaScript begitu. Jadi nanti bisa dimainkan secara offline begitu. Jadi tidak usah memakai kuota begitu. Saya coba screenkan satu contoh saja ya, sebentar. Contohnya saja, ini yang sudah saya download begitu. Nah, ini coba. Nah, ini adalah bentuk yang sudah di-download JavaScript ini namanya. Tinggal dibagikan saja ke WA-nya. Nanti biasanya kalau handphone Android itu sudah ada Java-nya begitu. Karena Java itu kan aplikasi jadul gitu tak. Ibu dan Bapak tinggal diklik saja seperti ini. Nah, lihat ini adalah sangat interaktif sekali. Bagaimana caranya siswa membuat sebuah rangkaian listrik begitu tanpa harus menyediakan kabelnya secara langsung, bolhamnya secara langsung, terus nanti lampunya juga secara langsung. Jadi di sini sudah disediakan. Siswa tinggal merakit begitu. Seperti ini, seperti ini. Gambarnya. Bukan kawat ini, sorry. Kabelnya misalkan mana? Oh, coba ini deh. Ini sepertinya, lalu ini lampunya, ini kabelnya juga, ini bisa ditarik-tarik tuh, Ibu dan Bapak. Mau ditambahin lagi, misalkan seperti ini, tinggal ditarik ke sini. Seperti ini. Nah, kalau seperti ini kan gambarnya belum muncul, Pak Hafiz. Belum muncul? Gambarnya belum muncul. Oh, belum. Sebentar. Ini baru tampilan itu komputernya Pak Hafiz yang itu.
Oke. File-filenya. Sorry. Kayaknya nge-load mungkin. Sebentar. Nah, sekarang sudah muncul, Bu? Betul, masih itu, masih. Ya, Sudah? ya, udah. Nah, Udah. ini adalah tampilan aplikasi PET yang satu materi yang sudah saya download secara offline begitu. Jadi nanti ini bisa dibagikan ke handphone siswa. Nanti dia tinggal menginstal, nggak usah perlu kuota dan lain-lain begitu. Ini hanya cuma JavaScript saja. Ini adalah bagaimana caranya siswa menyusun sebuah rangkaian listrik, baik itu secara seri, paralel, ataupun gabungan begitu. Ini sudah disediakan Ibu dan Bapak secara virtual lengkap begitu. Jadi siswa hanya tinggal menyusun. Siswa dituntut untuk menemukan sendiri konsep rangkaian listriknya seperti itu. Contoh misalkan ini ada baterai, tinggal kita tarik ke sini. Kalau pakai handphone tinggal ditarik sama tangan begitu ya, tinggal dimasukkan di sini. Ini ada kabelnya, tinggal disambungkan. Dia kabelnya, canak ka dia gitu. Terserah siswa mau seperti apa dia mengeksplornya begitu. Lalu tambahin lagi misalkan seperti ini. Nah, mau langsung ditempelkan gitunya seperti skill. Nah, seperti ini. Akhirnya kalau seperti ini alirannya dia akan menyala begitu. Kita mau tambahin nih, misalkan mau ditambahin pakai saklar. Bisa nggak ya? Seperti itu. Kita coba pakai saklar, misalnya ini ada lampu begitu ya. Ini baterainya lagi. Ininya, lalu ini saklarnya di sini. Ini. Nah, kan kalau seperti ini nggak nyala ya, berarti tinggal saklarnya coba dinyalakan seperti ini. Oh, berarti ini nggak nyala. Salah, berarti ada yang salah begitu. Nah, seperti itu. Bisa diganti lagi, misalkan mau pakai yang lainnya, misalkan pakai hambatan. Nah, seperti ini jadinya. Seperti itu Ibu dan Bapak, nanti kita bahas lagi. Karena, oh ya, satu lagi untuk PET ini, karena ini bukan seperti mendemonstrasikan, karena ini lebih siswa ingin menemukan konsepnya sendiri. Jadi nanti Ibu dan Bapak harus berdasarkan LKPD yang sudah dibuat. Jadi nanti di PET ini sudah disediakan lengkap dengan cara lembar kerja peserta didiknya begitu. Jadi siswa dibimbing secara detail bagaimana dia bisa menemukan konsep bahwa rangkaian listrik teh seperti ini begitu, tanpa harus kita mendemonstrasikan seperti yang saya lakukan sekarang. Teman-teman misalkan harus kayak gini ya, ini baterainya 2 didempetin, terus kawatnya dipasangin kayak gini. Sok silahkan nanti kalian kerjakan seperti contoh. Nah, tidak seperti itu. Tapi nanti siswa dibimbing bagaimana dia bisa menyusun rangkaian seperti ini dengan sendirinya begitu. Yang pada akhirnya siswa dapat menyimpulkan sendiri ketika dia bisa bisa membuktikan bahwa lampunya ini adalah menyala begitu. Seperti itu teman-teman, sedikit tentang PET begitu ya. Nanti masih banyak yang bisa kita eksplor. Itu mungkin Bu Leni. Terima kasih teman-teman atas kegiatan hari ini. Hapunten bila aya kalepatan serta acana atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita give applause buat Kang Hafiz yang sudah menjelaskan materi Padlet pagi ini ya. Untuk PET lumayan tuh di chat sudah banyak yang penasaran mau explore lebih jauh bagaimana penggunaan PET untuk pembelajaran.
terutama ini untuk kelas tinggi mungkin ya, yang membutuhkan banyak sekali praktikum sainsnya seperti itu. Baik, kita tunggu nanti ya next time Pak Hafiz untuk menjelaskan bagaimana PET itu seperti apa dan bagaimana cara menggunakannya. Baik Ibu dan Bapak, demikianlah pertemuan perdana Ngopi Bareng Cisitu yang membahas lebih jauh bagaimana penggunaan aplikasi Padlet untuk pembelajaran jarak jauh kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kelasnya masing-masing. Dan jika ada ibu dan bapak yang masih kesulitan bagaimana cara menggunakannya, kita akan bisalah menghubungi Sang Hafiz langsung. Yang dapat nomor saya bisa langsung bertanya, kita bisa diskusi bagaimana penggunaan Padlet, atau ada yang lupa misalnya seperti tadi penjelasannya, silahkan nanti kita bisa diskusi di jalur yang lain. Baiklah, demikian untuk pertemuan perdana kita hari ini, dicukupkan sekian. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini banyak sekali kekurangannya dan kesalahannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat yang sudah ikut bergabung. Tetap semangat, tetap sehat, dan nantikan pertemuan selanjutnya insya Allah pada Sabtu depan dengan materi dan tema yang jauh lebih menarik dan aplikatif seperti itu. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kesempatannya kepada Kang Rifal. Kang Rifal masih bergabung untuk menutup acara. Silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu Leni dan Pak Hafiz yang sudah memaparkan materi. Ya, menarik sekali ya. Semoga Ibu Bapak Guru tidak bosan terus mengikuti ngopi bareng, ngobrol pendidikan dengan kita. Tadi Pak Bapak Kepala bilang kita bukan pengen jadi yang terbaik atau menonjolkan yang terbaik gitu. Pengen show yang menunjukkan hal-hal yang untuk menyaingi hal-hal yang negatif, tidak, tapi kita berbagi. Semoga ilmu ini bermanfaat dan tunggu minggu depan acaranya yang baru lagi, temanya yang lebih menarik. Dan mohon maaf kalau ada salah kata dari kami ataupun pelayanannya kurang maksimal. Tetap semangat Ibu Bapak dan selalu bahagia dan sehat di rumah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu. Mantap, Pak. Ngopi. Iya, Pak, betul. Ngopi dulu. Harusnya tadi diingatkan ya. Iya, Oke, lupa. semuanya Ibu Bapak. Sampai jumpa minggu depan. Hatur nuhun Bu Ella. Sami, Semuanya ya, nuhun. Bapak, Pak Rohimat. Oke. Halo, Assalamualaikum. Oke.